Tuan, data yang Anda minta sudah lengkap. Nama pria itu Davian Adnan. Dia memang saudara kandung Nona Davina. Nona Davina tampaknya tidak mengetahui keberadaan Davian. Orang tua mereka meninggal 10 tahun yang lalu, dan Davian hidup sendirian. Ia terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk, perjudian dan penyalahgunaan obat-obatan. Saat ini, ia memiliki hutang 100 juta, akibat kalah dalam perjudian. Berani sekali dia memanfaatkan Davina seperti itu. Sepertinya dia tidak sadar dengan siapa ia berurusan. Saya akan menyelesaikan semua pekerjaan malam ini. Pesankan tiket untuk saya pulang besok pagi. Baik, Tuan. Tidak ada toleransi, apalagi tentang wanitaku. Davina? Dia? Sedang apa dia di sini? Jangan-jangan taman pinggir kota, sekarang! Akhirnya lo ngajak ketemu juga. Mana uangnya? Kenapa nggak lo transfer aja sih? Gue nggak punya waktu buat drama kayak gini. Gue minta lo datang karena uangnya belum ada. Tapi gue janji, gue lagi cari cara. Xavier belum pulang, jadi... Alasan? Lo bisa telepon cowok lo itu dan minta dia transfer sekarang juga. Beres! Gue nggak bisa, bukan kayak gitu caranya. Halah, itu cuma akal-akalan lo aja. Apa susahnya? Telepon dia, minta duitnya, kirim ke gua, dan selesai. Lu pikir gua punya waktu buat denger curhatan lu? Gue mohon, kasih gue waktu dikit aja. Gue bakal beresin semua ini. Gue cuman minta lo percaya, sekali ini saja. Gua mau uang itu sekarang, anjing! Lo pikir karena lo kakak gue, lo bisa bentak-bentak gue seenaknya? Lo pikir gue bakal diem aja dimaki kayak gitu? Gue justru bersyukur Tuhan gak ngasih tahu gue dari dulu kalau gue punya kakak spek dajjal kayak lo. Lo tuh cuman parasit, ngerti gak? Parasit yang bikin gue muak. Apa lo bilang? Turunkan lengan Anda sebelum saya kehilangan kesabaran. Xavier? Kamu baik-baik saja kan? Gue takut. Maafin gue, Xavier. Maafin gue. Tenang, saya di sini sekarang. Tidak ada yang bisa menyentuh kamu lagi. Lo pikir semuanya selesai cuma gara-gara lo datang? Lihat aja, gua bakal laporin lo atas tuduhan kekerasan. Lo bakal masuk penjara, anjing. Lapor? Silahkan. Bahkan Anda bisa lakukan itu sekarang juga. Xavier, ada polisi. Tidak apa-apa. Tenang, mereka datang bersama saya. Davian Adnan, Anda kami tahan atas penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta tindak pidana perjudian. Sialan, lepasin gua. Seharusnya kalian tangkap bajingan itu. Sudah, semuanya selesai. Kamu aman, Davina. Halo, Yolanda. Kenapa menelpon saya selarut ini? Apa terjadi sesuatu pada Davina? Halo kak, maaf banget ya ganggu, tapi ini penting. Dan ini tentang Davina. Ada apa dengan Davina? Kalau kakak tidak keberatan, kakak bisa cek pesan yang Yola kirim. Sambil kakak lihat itu, Yola jelasin semuanya. Kak, apa kakak udah lihat? Iya, siapa pria ini? Kata Davina, itu kakaknya kak, tapi Yola ngerasa aneh. Dia tiba-tiba muncul beberapa hari ini, terus dia tahu Davina tinggal di rumah kakak. Dan dia minta uang 100 juta ke Davina, katanya sih buat modal usaha. Tapi Yola yakin itu semua bohong. Lanjutkan. Davina udah kasih 10 juta ke dia, Kak. Davina percaya banget kalau itu beneran kakaknya. Yang bikin Yola makin takut, Davina sampai ngajuin pinjol biar kakaknya bisa punya modal usaha. Yola sebenarnya nggak enak cerita ini ke kakak duluan. Tapi kalau nunggu kakak pulang besok, Yola takut semuanya keburu kacau. Yola yakin, walaupun kakak jauh, kakak pasti bakal ngelakuin sesuatu kan? Terima kasih sudah memberitahu saya. Tenang, saya akan segera menyelesaikan ini. Makasih ya kak, Davina belakangan ini stres banget. Dia belum cerita ke kakak karena dia pikir masalahnya nggak bakal sebesar ini. Dia cuma takut ngerepotin kakak. Yola harap kakak nggak kecewa sama dia. Saya mengerti. Makasih banyak ya kak. Xavier, apa maksud dari semua ini?
Kamu mendengar sendiri kan, lelaki itu Davian, seorang penjudi dan pemakai obat terlarang. Uang yang ia minta dari kamu bukan untuk modal usaha, tetapi untuk menutup hutang akibat kalah berjudi. Astaga, gue bego banget. Kok bisa-bisanya gue percaya omongan bajingan itu? Tenang, Vin. Semuanya sudah selesai. Pinjaman online yang kamu ajukan akan saya lunasi. Lo tahu itu? Hmm, Maafin gue. Lagi-lagi gue bikin masalah. Gue bener-bener minta maaf, Xavier. Gue harusnya jujur dari awal. kamu tidak perlu merasa bersalah. Saya mengerti kenapa kamu tidak ingin membebani saya. Itu bukan salahmu. Jangan pernah cari gue lagi. Dari awal gue gak pernah punya kakak. Dan itu berlaku untuk selamanya. Xavier, gue pengen pulang sekarang. Baiklah, kita pulang sekarang. Tolong, bawa dia ke kantor polisi sekarang. Baik Tuan, terima kasih atas laporan dan kerjasama Anda. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan menemukan buronan ini. Terima kasih, Bi. Sama-sama, Tuan. Vin, minum dulu ya. Makasih ya, Xavier. Gue bener-bener gak tahu apa yang bakal terjadi kalau lo gak datang tadi. Kita masih sangat beruntung, Vin. Kalau saya terlambat sedikit saja dan sesuatu terjadi pada kamu, mungkin saya orang yang akan paling menyesal seumur hidup. Tapi Tuhan masih baik. Gimana bisa gue gak cari tahu dulu kebenarannya? Walaupun dia kakak gue, kita bisa dibilang asing banget, tapi gue malah percaya gitu aja. Itu karena kamu orang baik, Vin. Kamu bukan saya, dan justru karena itu, saya butuh kamu dalam hidup saya. Gue juga, gue butuh lo di hidup gue, Xavier. Tapi, dari mana lo tahu posisi gue tadi? Sebelumnya, saya ingin meminta maaf. Sebenarnya, saya memasang pelacak di ponsel kamu. Saat kamu menunggu saya di rumah sakit waktu itu, saya sambungkan pelacak itu ke ponsel saya. Setelah kejadian Kenzio, saya tidak mau sesuatu terjadi lagi pada kamu. Dan ternyata dugaan saya benar. Untung saya memasangnya. Kamu boleh marah. Saya pantas dimarahi. Saya tahu itu melanggar privasi kamu. Ngapain gue marah? Lo lakuin itu demi kebaikan gue kan? Makasih banyak ya, Xavier. Lo tuh beneran kayak malaikat yang Tuhan kirim buat gue. Saya tidak pantas disamakan dengan malaikat. Saya hanya ingin orang-orang yang saya sayang merasa aman dan nyaman. Terutama kamu. Terus, lo gimana? Lo yang nanggung semua ketidakamanan dan ketidaknyamanan itu. Gak mau? Gue gak mau. Lo juga harus ngerasa aman dan nyaman. Sebelum mikirin orang lain, pikirin diri lo sendiri dulu. Memangnya siapa yang berani mengusik Xavier Aldrich? Ih, jangan sombong. Lo gak tahu kedepannya bakalan gimana. Tenang saja, hal yang sudah terjadi tidak akan pernah terulang lagi. Ya iyalah, yang udah terjadi mah pasti lewat, Xavier. Masalahnya, bakal keulang atau enggak. Dan gue gak mau hal buruk nimpa lo lagi. Titik. Saya tahu kamu khawatir, tapi saya serius. Tidak akan ada hal buruk yang menimpa kita lagi. Jadi tenang ya, jangan simpan pikiran negatif itu. Demi kamu dan bayi kita. Maaf, saya sedikit terlambat. Kalian benar baik-baik saja kan? Saya tidak apa-apa, tapi tolong periksa Davina dan bayi kami. Davina masih dalam keadaan syok, tapi syukurlah bayi kalian baik-baik saja. Jujur, setelah saya menerima kabar tadi, saya sangat mengkhawatirkan kondisi janinnya. Ternyata bayi kalian benar-benar kuat. Syukurlah. Tapi ingat, sekuat apapun bayinya, kalau ibunya terus-menerus stres, itu bisa berdampak buruk. Apalagi sekarang usia kandungan Davina sudah masuk minggu ke-26, dan tandanya persalinan sudah semakin dekat. Mulai sekarang, Davina harus menjauhkan semua pikiran negatif. Wajib. Saya benar kan? Iya, gue bakal usaha. Makasih ya, nak. Kamu kuat banget di dalam sana. Vin, lo gak apa-apa kan? Lo tuh gila ya. Kenapa gak minta gue buat nemenin lo ketemu kakak lo yang brengsek itu? Kalau gue gak telepon Kak Xavier, terus Kak Xavier gak buru-buru pulang, lo pikir apa yang bakal terjadi sama lo, ha?
Gue nggak apa-apa, Yol. Gue cuman kepikiran pengen ketemu dia dan nyelesain semuanya. Gue sampai nggak kepikiran buat ngajak lo. Sumpah ya, lo tuh bikin gue mau stroke, Vin. Tenang, lebih baik Davina istirahat dulu. Kondisinya masih shock. Iya, Dok. Kak, makasih banget ya. Maaf, ini bocah nyusahin kakak mulu. Saya yang harusnya berterima kasih. Informasi yang kamu berikan sangat membantu. Sekarang kalian bisa keluar dulu. Saya akan di sini menemani Davina. Kamu datang langsung dari kampus. Iya, Mau menginap di sini. enggak. Mengenai masalah Davina, untung kamu menghubungi Xavier lebih cepat. Ngomong-ngomong, kapan jadwal terapi kamu dengan psikiater? Kok dia tahu? Ah iya, rumah sakit yang gue datengin itu tempat kerja dia. Gila, bisa-bisanya gue lupa. Saya lupa bilang. Saya sempat melihat kamu keluar dari ruangan psikiater waktu itu. Oh, gara-gara itu. Jadwalnya Senin depan. Dan satu hal, saya ke psikiater bukan karena dokter atau siapapun. Baik, saya mengerti. Dia masih risih ditanya soal ini. Kalau begitu, saya ke kamar dulu. Saya cuma ingin bilang satu hal. Semua luka pasti sembuh. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak mudah, tapi tetap sembuh pada waktunya. Ini bukan hanya untuk kamu, tapi diri saya juga. Gue sampai lupa, bukan cuman gue yang ngerasain sakit. Dokter Kenzo malah lebih parah dari gue. Dia dihianatin adiknya, kehilangan orang tuanya, dan harus lihat sendiri kematian adiknya. Astaga, sadar yo, lo gak bisa terus-terusan egois begini. Aduh, udah jam 10 tapi otak gue masih muter terus. Ayo Vin, jangan overthinking mulu. Apa gue chat Xavier aja, minta dia buat temenin gue di sini. Tapi nanti dikira gue mesum lagi. Bodo amat, gue butuh dia sekarang. Xavier, lo udah tidur? Belum, Vin. Sepertinya dia butuh gue. Yah, diri doang, dia ketiduran kali ya? Harusnya sih gue tadi to the point aja. Apa gue coba hitung domba aja biar gue bisa tidur? Tapi nanti kalau ada yang nyaut tiba-tiba gimana? Ih, jangan deh. Astaga, Xavier, gue bikin jantung gue mau copot. Makanya jangan melamun terus. Gue kira lo ketiduran. Tentu tidak, saya tidak mungkin membiarkan kamu gelisah sendirian. Tumben banget lo peka. Padahal gue belum bilang mau ditemenin. Kamu yang bilang saya harus lebih peka, bukan? Oh, iya sih. Makasih. Saya tahu kamu tidak bisa tidur. Tolong jangan pikirkan kakakmu lagi ya, dia tidak akan mengganggu kita lagi. Gue bukan mikirin itu. Tentang orang tua kandungmu, apa kamu ingin saya mencari tahu lokasi makam mereka? Emangnya bisa ya? Tentu saja, itu hal yang mudah. Kamu ingin mengunjungi mereka. Kayaknya gue belum siap deh. Entah sampai kapan gue bisa siap ketemu mereka. Gue marah sama mereka. Tapi gue juga ngerasa bersalah, Xavier. Gue marah karena mereka titipin gue ke panti. Gue tetap menderita. Gue lupa rasanya disayang. Gue pengen banget ngerasain itu lagi. Dan sekalinya gue benci, gue ngerasa bersalah karena mereka ngelakuin itu justru sayang sama gue. Tapi tetap aja cara mereka salah, Xavier. Gue tumbuh dengan semua luka itu. Vin, meskipun saya tidak bisa menggantikan kasih sayang orang tua kamu, saya berjanji akan mengisi penuh ruang kosong dalam hati kamu, sampai kamu tidak lagi mengingat rasa sakit itu. Makasih ya, lo healing paling best dalam hidup gue. Perasaan gue udah lumayan lega, gue cuman butuh didengerin. Kapanpun, Vin, kapanpun kamu ingin didengar, saya selalu siap. Kalau mijitin gue siap juga nggak? Kaki gue pegel dari tadi. Astaga, mood kamu cepat sekali berubah.
Tapi baiklah, dengan senang hati. Mana yang pegal? Dua-duanya. Baiklah, sambil saya pijit, kamu coba tidur ya. Hmm, Saat senyummu jatuh di mataku, seakan baru. ngapain dia tidur di sini? Jangan-jangan abis mijitin kaki gue, dia. Syukurlah, baju gue masih lengkap. Kalaupun tidak lengkap, saya bisa saja memakaikannya kembali. Astaga, Xavier, hobi banget sih bikin gue kaget. Pikiran kamu pagi-pagi sudah terlalu vulgar, Vin. Ya kalau lo nggak tidur di kasur gue juga nggak bakal mikir aneh-aneh kali. Maaf, sepertinya saya ketiduran saat memijat kamu. Gak mungkin, mana ada ketiduran. Tapi kita malah satu selimut, Xavier. Saya juga bingung kenapa bisa satu selimut. Yang jelas saya tidak sengaja. Oh, kasihan amat sih gue. Kedinginan ya. Oke, gue maafin. Lain kali jangan sembarangan tidur di sini. Saya berjanji, sampai kita sah sebagai suami dan istri, hal seperti ini tidak akan terulang. Sah, suami istri. Tenang, Vin. Jangan kelihatan senang. Iya, terserah lo deh. Sekarang keluar, gue mau mandi, mau ganti baju. Apa saya boleh ikut? Lo ngomong apaan? Emang ya laki-laki tuh omongannya bisa berubah secepat kilat? Saya hanya bercanda. Udah sana pergi. Baik, saya keluar sekarang. Astaga, jantung gue. Besok malam akan menjadi malam yang sangat spesial untuk kita, Davina. Bagaimana persiapan kalian di sana? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah 98% selesai, Tuan. Saya pastikan semuanya beres sebelum waktunya. Tuan tidak perlu khawatir. Bagus, saya tidak ingin ada satupun kekurangan, sekecil apapun. Baik, Tuan. Vin, malam ini kita keluar ya. Selama kita berpacaran, saya belum pernah merasakan malam mingguan bersama pacar saya ini. Kamu bisa? Bisa dong, gue juga udah lama banget gak keluar di Sabtu malam. Kangen banget vibes malam minggu. Sudah 1 jam, sepertinya tidak ada harapan lagi. Silahkan duduk. Saya kira kamu memutuskan untuk tidak datang. Sebenarnya saya sempat berpikir seperti itu. Tapi saya nggak mau kelihatan kayak orang yang egois. Kenapa juga tadi gue nanya gitu? Suasana jadi canggung gini. Kenapa sih gue jawab gitu? Jadi kelihatan kan makin egois. Selamat sore, boleh saya catat pesanan Anda? Ah, tentu. Maaf saya sampai lupa memanggil pelayan. Untuk saya air putih 1. Kamu ingin apa, Yolanda? Air putih juga. Baik, 2 air putih dan 2 menu cemilan yang paling direkomendasikan di kafe ini. Baik, mohon ditunggu. Saya dengar kamu sedang menyusun skripsi. Iya, Apa saya mengganggu waktu kamu? Seharusnya kamu fokus menyelesaikannya. tenang aja. Saya tinggal beresin bagian akhirnya aja kok. Jadi bisa santai sebentar. Syukurlah kalau begitu. Kalau kamu butuh tambahan narasumber, saya bisa bantu. Nggak usah dok, bidang yang kita jalanin beda jauh. Bener juga. Apa kamu sudah punya daftar perusahaan untuk tempat kamu bekerja nanti? Tentu, itu kan hal yang penting.
tepat. Itu sangat penting. Tuan, apa Nona Davina masih belum keluar kamar? Belum, tidak biasanya dia terlambat. Biasanya justru paling semangat kalau saya ajak pergi. Perlu Bibi cek ke kamarnya, Tuan? Tidak usah, Bi, biar saya saja. Jadi dia ketiduran. Vin? Davina, kamu demam? Xavier, maaf ya, kayaknya malam mingguan kita batal deh. Badan gue lemes banget, sumpah. Jangan dipikirkan, saya telepon dokter Kenzo dulu. Halo, suhu tubuh Davina tinggi, sepertinya demam. Cepat datang ke sini. Vin, kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Kalau saya tidak masuk kamar, tidak ada yang tahu kamu sakit. Maafin gue, Xavier. Tadi sore gue masih oke kok. Tapi habis mandi badan gue tiba-tiba dingin banget. Terus lemes. Gue nggak sempet ngabarin. Serius, lemes parah. Baiklah, yang penting sekarang kamu tenang. Dokter Kenzo sudah dalam perjalanan. 38 derajat, lumayan tinggi. Sejak kapan mulai naik, Vin? Belum 1 jam kok, Dok. Tadi sore saya masih oke. Abis mandi tiba-tiba drop. Vin, lo pucat banget. Udah, kita ke rumah sakit aja yuk, please. Saya setuju, kita ke rumah sakit saja sekarang. Menurut saya belum perlu, demamnya baru naik dan masih di bawah 39 derajat. Kita observasi sampai tengah malam. Kalau meningkat, baru kita ke IGD. Saya juga sudah panggil suster untuk pasang infus biar cairan di tubuh Davina stabil. Tapi dia terlihat sangat lemah. Xavier, gue nggak mau ke rumah sakit. Gue makin stres kalau di sana. Gue lebih nyaman di rumah. Please. Baiklah, kalau itu membuat kamu merasa lebih baik, kita lakukan di rumah. Kak, Yola nginep di sini boleh? Biar Yola bantu jagain Davina malam ini. Apa tidak merepotkan kamu? Enggak kok. Baiklah, terima kasih. Makasih ya, Yol. Iya, kalau lo butuh apapun tinggal bilang. Gue standby di sini. Terima kasih sekali lagi, Yolanda. Lo kenapa, Xavier? Muka lo kayak habis kehilangan sesuatu. Harusnya malam ini gue lamar Davina. Semua udah gue rencanain dengan matang. Tapi kesehatan dia jauh lebih penting. Gue nggak mungkin lamar dia di saat kondisinya selemah ini. Jadi lo bener-bener yakin ini waktunya? Ini bahkan sudah ketunda cukup lama, Ken. Sebelum gue drop dan gue masuk rumah sakit, gue udah siapin cincin ini. Kalau bukan sekarang, gue takut. Begitu perut Davina makin besar, orang-orang akan menghakimi dia. Status hubungan kami belum sah, dan yang akan paling banyak kena serangan pasti Davina. Gue nggak mau dia menanggung semua ini sendirian. Gue juga nggak bisa nahan dia di rumah terus. Gue ngerti kekhawatiran lo. Gue setuju niat lo bagus. Tapi ini bukan waktu yang tepat, Xavier. Lo lihat sendiri mental Davina akhir-akhir ini gimana. Dia stres, dan stres itu yang bikin demamnya sekarang. Kalau lo lamar dia sekarang, dia bisa salah paham. Dia bisa mikir lo ngelamar karena kasihan, atau karena keadaan dia lagi begini. Perasaan ibu hamil itu jauh lebih sensitif. Logika mereka nggak selalu jalan. Yang jalan justru asumsi dan rasa takut. Lo bener, Ken. Terima kasih. Saran lo berguna banget. Gimana kencan lo sama Yolanda tadi? Gak mudah, gue masih bisa ngerasa dia datang karena terpaksa, bukan karena dia mau. Terus lo bakal nyerah? Enggak, gue bakal terus coba, tapi pelan-pelan, gak bisa buru-buru. Bagus, Kenzo yang gue kenal, itu bukan tipe yang gampang nyerah. Gue yakin, pelangi akan datang di antara kalian berdua. Semoga aja, Xavier, semoga. Kak, makasih banyak ya sarapannya. Yola izin berangkat dulu ya. Maaf harus ninggalin Davina pas dia masih tidur. Tidak perlu minta maaf, Davina sudah jauh lebih baik. Suhu tubuhnya juga hampir normal. Kamu fokus saja dengan kuliahmu. Iya, kamu jangan khawatir. Kalau mau, saya bisa antar. Kebetulan saya juga ke arah yang sama dengan kampusmu. Dejavu banget. Kenapa tawaran dia malah ngingetin gue waktu gue nebeng ke saudara kembarnya itu? Nggak usah dok, saya sudah pesan ojek online. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Permisi. Sabar, jangan dipaksa. Biar dia yang datang sendiri ke lo nanti. Iya, gue ngerti kok. Kayaknya gue harus jalan sekarang, gue ada seminar yang harus gue isi. Kalau suhu Davina tiba-tiba naik lagi, langsung bawa ke IGD. Tapi harusnya sih tetap stabil. Baik-baik, gue ngerti Pak Dokter. Aduh, kebelet pipis lagi.
Jangan bangun sendiri, badan kamu masih lemah. Kamu ingin apa? Gue nggak apa-apa, Xavier. Ini cuma gue kebelet pipis. Baik, saya bantu gendong kamu ke toilet ya. Hah? Jangan, gue bisa sendiri kok. Masa pipis dibantuin lo? Malu kali. Astaga, apa yang kamu pikirkan? Saya hanya mengantar kamu sampai dalam kamar mandi, bukan membantu prosesnya. Iya deh. Makasih ya. Bagaimana kondisi kamu sekarang? Lo lihat sendiri, gue udah balik normal lagi. Dari tadi juga kamu normal, Vin. Kamu kan memang tidak gila. Ih, renyah banget jokes lo. Maksud gue badan gue. Demam gue udah turun, tinggal lemes doang. Kayaknya karena gue lapar sih. Kamu ingin makan sesuatu. Iya, gue pengen ini. Kamu ingin ini. Itu makanan yang lagi viral di TikTok, lagi hype banget, dan gue kepengen banget nyoba sekarang juga. Gampang, sekarang. Baik, saya pergi sekarang. Kamu tunggu sebentar. Tapi restorannya cuma ada di Bogor dan harus reservasi sebulan sebelum pesanan bisa diambil. Kamu serius, Vin? Iya, tapi gue nggak maksa sumpah. Cuman lagi kebayang-bayang aja rasanya. Terserah lo sih mau beliin apa enggak. Kamu bisa menunggu beberapa jam, kan? Baik, saya pergi sekarang. Tunggu di sini ya. Saya akan bawa pulang makanan itu. Dia beneran pergi. Ih, seneng banget. Yolanda, kenapa kamu jalan kaki? Itu anu. Kamu nggak dapet ojek online-nya? Bukannya tadi udah pesan? Iya, udah 3 kali pesanan saya ditolak. Tentu saja ditolak. Hari ini para pengemudi ojol sedang mogok kerja dan ada aksi demo di balai kota. Astaga, iya saya lupa. Sudah, biar saya yang antar. Jangan menolak, kamu hampir terlambat. Duh, nolak lagi juga udah telat banget. Kenapa diam? Oke, makasih ya dok. Apa kita akan terus seperti ini? Maksud saya, suasana di antara kita selalu terasa canggung. Maaf, saya tidak bermaksud membuat kamu tidak nyaman. Gak apa-apa kok dok. Saya cuma bingung harus jawab apa. Saya bakal coba buka hati pelan-pelan. Jadi, saya harap dokter bisa sabar. Kamu sungguh-sungguh. Baik, pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan sabar dan terima kasih karena kamu mau mencoba.